ada satu merek minuman atau sekian merek minuman. Oke. Disitulah kemudian ada semacam melihat, kekuatan untuk melihat. Melihat dulu toh. Kekuatan untuk melihat. Kekuatan melihat itu dibantu oleh kedua mata. Oke. Menangkap jret, itu namanya idrak, mudrika, menangkap. Jret, menangkap. Setelah menangkap, barulah kemudian dorongan Adam keluar, ba'itha apa? Dorongan untuk mencapai apa yang dihasrati lewat mata dan kekuatan melihat tadi itu. Tapi kan nggak bisa itu kalau hanya melihat kemudian berhasrat, kalau tangannya nggak bisa gerak, makalah dibutuhkanlah perintah syahwat untuk menggerakkan seluruh anggota tubuh termasuk tangannya ini, kakinya maju ngambil minuman yang dihasrati tadi. Kemudian nggak cukup itu, dibuka dhisik, gak iso langsung dikenekno, dibuka dhisik. Ya, kemudian sampai masuk ke perut. Itu sistemik dan kita tidak merasakan itu. Dan itu semua musakharatun, ditundukkan oleh Allah. Tidak pernah namanya tangan tuh banggil dari perintah syahwat. Misalnya, itu ambilan itu minuman itu, kata tangan nggak mau, nggak pernah kan? Tangan tuh nggak pernah banggil. Disuruh buka oleh syahwat, dibuka no sama tangan itu. Tidak pernah mangkir dari perintah. Makanya kemarin sudah disebutkan ketaatan anggota tubuh terhadap hati, di mana salah satu komponen hati itu adalah syahwat. Itu taubahnya seperti ketaatan seorang malaikat. Semua malaikat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak pernah malaikat itu mangkir dari perintah Allah. Demikian juga anggota tubuh kita tidak pernah mangkir dari perintah hati, termasuk perintah syahwat. Sehingga manusia bisa hidup dengan sehat, bisa hidup di muka bumi dengan sehat. Sistemik sekali. Dari mulai daya idrak mudrika, kekuatan untuk menangkap melalui 5 panca indera, kemudian ditangkap oleh daya pendorong ba'itha, kemudian ba'itha menyuruh muharrika untuk bergerak. Sistemik sekali. Sampailah apa yang disyahwati masuk ke dalam perut. Walasna natakallam fil junudi zahira. Kami tidak berbicara tentang kekuatan-kekuatan yang bersifat zahir ya. A'ni al-a'dha. Jadi Imam Ghazali di bagian ini tidak membahas terlalu panjang tentang kekuatan-kekuatan yang bersifat zahiriyah. Fa inha min ilmil mulki min alamil mulki wasyahada. Karena itu bagian dari alamul mulk dan alam syahada, alam fisikal maksudnya. Wa inna menatakallamu al-an, akan tetapi kami sekarang berbicara fima tentang uyida bihi min junudin, sesuatu yang bisa menguatkan hati itu, sesuatu yang diciptakan oleh Allah untuk menguatkan hati manusia. Lam tarauha, di mana kekuatan-kekuatan itu tidak bisa dilihat karena bersifat apa? Batiniyah. Ya. Nah, karena itu wahadas sinfus salis, bagian yang ketiga tadi, apa bagian ketiga itu? Al-quwa al-mudrika, kekuatan untuk menangkap sesuatu, kekuatan untuk mengetahui sesuatu, itu dibagi 2. Yang pertama adalah ila ma qad uskina al-manazil az-zahirata. Yang pertama adalah kekuatan-kekuatan yang ditempatkan oleh Allah pada bagian-bagian yang zahir. Wa al-hawasu al-khamsu, yaitu panca indera. Pendengaran, mata dan seterusnya tadi itu ya. Yang kedua, wa ila ma uskina manazila batina. Yang kedua adalah ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau bertempat di yang batiniyah, tidak tampak. Wahia tajawifud dimaghi, yaitu berada di ruang-ruang atau rongga-rongga otak manusia. Wahia aidon khamsatun, dan dia juga ada 5 macam. Artinya ngeten,
indera itu, panca indera itu ada dua. Ada panca indera batinah, ada panca indera zahirah. Oke. Ada panca indera batinah, ada panca indera zahirah. Sing zahirah udah tahu semua kan ya? Udah tahu semuanya. Sekarang yang batinah apa saja? Yang batinah yang pertama adalah al-khoyalu kalau di sini. Al-khoyalu. Fa innal insan ba'da ru'yati syai'i yughmidu 'ainaihi. Manusia itu ketika sudah melihat sesuatu kemudian dia memejamkan kedua matanya, fayudriku suratahu, maka manusia itu memahami gambar yang apa yang dia lihat tadi itu pada dirinya. Itu sudah pernah kita bahas nih. Itulah yang disebut dengan khoyalun. Tapi jangan dibahasa Indonesia kan ya? Jangan dibahasa Indonesia kan. Jangan diterjemahkan. Biarkan dia menjadi istilah dalam Arabnya saja. Khoyalun itu apa? Khoyal itu adalah kekuatan untuk menangkap sesuatu. Dari apa saja yang dilihat oleh manusia. Apa yang ditangkap oleh panca indera. Jadi contohnya kemarin adalah misalnya ini kucing tadi itu. Oke, jenengan tadi kan lihat kucing. Jret, mata melihat. Coba pejamkan sekarang. Ada nggak kucing itu di sini? Memotret namanya. Ya, itu memotret. Itu namanya khoyal. Jadi ketika seseorang habis melihat sesuatu, lalu kemudian dia memejamkan kedua matanya, sesuatu itu masih ada di sini. Itu namanya khoyal. Khoyalun. Kekuatan dalam mengkhoyal namanya al-quwa al-mutakhayyilah. Kekuatan bertakhayul. Tapi jangan dibahas misalkan. Nanti sampai akan dianggap orang yang gila, nanti bertakhayul terus hidupnya. Enggak. Beda itu. Jadi al-quwa al-mutakhayyilah, yaitu satu kekuatan kalau di ithaf itu ada ya. Jadi tugas kekuatan mutakhayyilah ini adalah antahfadha ma yudriku al-hissu al-musytarak, menyimpan apa yang sudah ditangkap oleh panca indera. Menyimpan apa yang sudah ditangkap oleh panca indera dari gambar-gambar yang bersifat fisikal. Ba'da ghuyubatil hadati, setelah hilangnya kejadian, terlewatkannya kejadian. Kalau mata kan tadi udah kasih contoh. Ketika mata melihat kucing putih tadi, dengan memejamkan, kucingnya masih ada di sini. Itu lewat indera apa? Penglihatan. Jadi apa yang ada di benak kita, di otak kita tadi itu namanya daya mutakhayyilah, kekuatan untuk bertakhayul, untuk menggambarkan apa yang sudah pernah ditangkap oleh mata. Atau misalnya lagi apa? Menggambarkan apa yang ditangkap oleh telinga. Suaranya Sesudes itu enak ya. Pernah toh? Misalnya jenengan habis mendengar Sesudes itu baca Fatihah.